Stunting teh gagal tumbuh kembangnya balita ya. Saya yakin lamun di Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersilaturahmi pada pagi ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan ibu-ibu kader posyandu se-Desa Nagrang Utara. Yang saya hormati dari PK, Serikat PK, dan yang saya hormati Pak Andi selaku pembina dari PLKB yang membina ibu-ibu kader di Desa Nagrang Utara. Bu Bidan Desa, oh ya, dan Bu Bidan Desa yang mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi pemateri dalam sosialisasi dan bimbingan teknis untuk kader posyandu ini. Pertama-tama saya sampaikan salam dulu dari Ibu Ketua PKK yang kebetulan hari ini tidak hadir. Beliau lagi latihan di Jakarta selama 1 minggu untuk pengelolaan balai latihan kerja di Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa hadir. Saminggu teh rada lila, raos ini. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, sebetulnya acara ini adalah acara rutin. Kita itu 1 bulan sekali ya bisa melakukan silaturahmi dan tentunya ada sebuah perbedaan karena memang ada sosialisasi. Saya juga ingin bertanya pada ibu-ibu, Bu, tos lami kenal stunting, kenalan jeung stunting? Stunting sudah hafal stunting? Saya hafal stunting? Yuk, saya hafal. Nah, Bu, Bu, bayar Bu. Jadi langsung aja dah, abis tos 8 tahun, ibu-ibu stunting. Nah, stunting. Saya ingin tahu aja. Ya, ayah Bu kader yang hari ini juga luar biasa, beliau menjabat juga sebagai Ibu RT. Mangga, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mepangkan nami abdi Ibu Is di Posyandu Anjelir. Hapuntennya pilih bikin dina jawaban pribados. Lepat gitu hapunten maklum pribados begitu kadarna kadar anu tos lami tapi kita sok rada telmi gitu nya hapunten deh sadayana. Sa katerang pribadosnya anu namina stunting teh nyata gagal tumbuh kembangna balita tiasa pertumbuhan tiasa normal sepertos standar anu tos ditangtoskeun gitu. Teras panginten dina pertumbuhan saraf motorikna kirang, teras panginten dina oge sami, teras panginten dina pemeriksaan sasihanana oge sok rada kirang kitu tanya panginten ibu-ibu na rada kirang perhatosan kana murang kalina sanes teu panginten eta teh kirang kumaha nya kirang mengerti karena kesehatan luka kumaha mung sa pengalaman pribados di posyandu teh ibu-ibu teh saupamina nuju aya penimbangan posyandu teh upami di wartosan oge kadang-kadang seueur alasan teh cenah nuju bade ka anu nuju ieu gitu kan tapi aku pribados ya saweos lah kitu dari eta teh sakitu sakaterang pribados minta gagal tumbuh kembang balita atur nuhun punten Stunting teh gagal tumbuh kembangnya balita ya. Saya yakin lamun ibu-ibu sudah paham, beres we geus aya nu bubar gitu nya, bagikeun we anu kudu dibagikeun. Karena ternyata ibu-ibu sudah luar biasa, sudah paham ya. Tapi Bu, ini penyegaran yang nanti juga akan ada pemaparan dari pemateri yang lainnya. Bu, aya hayang hadiah deui. Aya kene. Nah, ya, kita sambil berjalan dulu ya. Bu, kemarin abdi melakukan musyawarah dusun. Ada radir kan ya? Ada radir Ibu ya? Ada 2 kegiatan yang harus kita konsentrasikan di dalam musdus, yaitu tentang pembangunan. Pembangunan itu ada 2 hal kan Ibu ya? Saya sering sampaikan. Pembangunan fisik dan
non fisik. Kita tentunya sudah sangat tahu Bu, kalau kita mengandalkan pembangunan fisik, Pak Kades bangun itu, bangun dia, kayaknya anggarannya di Nagrak Utara ini ya seperti yang sering kita ceritakan lah, klasik bangun klasik, ngebolak balik gadinya, dananya sangat minimal, ya, karena dengan jumlah penduduk, luas wilayah dan sebagainya. Tentunya karena saya berhadapan dengan para relawan-relawan kemanusiaan. Kenapa sering saya katakan kader itu relawan-relawan kemanusiaan? Sabab beunghar ibu-ibu mah, beunghar hate, beunghar hate dari beunghar loba duit oke, kira-kira uang peduli jeung sagala rupa mah susahnya. Da ibu-ibu teu beurang teu penting. Selalu keluhannya kepada ibu-ibu. Abdi Tantosna selaku kepala desa mengucapkan banyak terima kasih. Ibu-ibu sudah melakukan pembangunan non fisik. Salah satu tanggung jawab ibu-ibu apa Bu? Tugas daripada kader posyandu. Saya nu hareup. Ibu. Tugas sedang kader itu satu sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi ini di Posyandu Edonis. Karena saya mau nyarira. Cak ayam sana saja tidak mau izin. Tugas kader tepat mengenai hiji sosialisasi tentang kemasyarakatan kesehatan, terasna pencatatan data-data yang pencatat data yang sederhana saja. Sosialisasi, pencatatan, dan apa Pak Andri? Bukan Pernyanu. Oh iya, penggerak penjual. Ya. Iya. Ya, atur nuhun. Ya, ya harus berani. Ya. Jadi untuk kader posyandu itu adalah karena kita itu udah lama Bu jadi kader posyandu itu, ya kita harus paham tupoksi kita, ya tugas, pokok dan fungsi kita. Meskipun kita itu relawan Bu, dari ngandal-ngandalkan daripada apa yang diterima oleh kita itu nggak bakalan nyampe. Sehingga saya seringkan sampaikan Bu, apakah boleh kader posyandu itu banyak? Boleh, semakin banyak semakin bagus, gitu kan? Tetapi niatannya kembali lagi kepada relawan kemanusiaan. Kalau orientasinya kepada uang, saya selalu sampaikan ini. Kalau relawan itu orientasinya uang, maka tidak akan terjawabkan. Sok pengorbanan ibu, nah kita dari RW yang paling jauh datang ke dia naik ojeknya dia sabaraha. Ya, ibu-ibu ninggalkan kewajiban di rumah, pengorbanannya juga bagaimana? Betul Bu? Tidak akan seimbang. Ya apa yang didapat oleh ibu-ibu kalau segi materi. Tetapi saya selalu mempunyai keyakinan, selalu selaku sama-sama relawan sosial, apa yang paling ngabungahkeun bagi ibu-ibu, namun nemu masyarakat model kumaha. Tak kalah kita membantu cukup dengan senyuman dan terima kasih saja. Kadang-kadang orang teh asa geus leuwih-leuwih gitu ya. Itu sebetulnya kepuasan batin lah. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Ibu sekalian, karena kader posyandu juga ada bapak-bapak juga. Ya. Ya contohnya salah satunya yang saya tahu di Darmaga, Pak Eman. Dan dulu Kang Herlan ya sampai juara kabupaten kalau nggak salahnya, provinsi. Nasional tuh. Kader posyandu kita sudah juara nasional. Ya. Kemarin Kesrak juga juara provinsi kita. Berarti Bu, tinggal apa? Tinggal mewujudkan, membudayakan. Itu yang paling sulit. Ilmu-ilmunya sebetulnya ada anu hoyong kepayun biasa nyampaikan aya ge ai kahareup teh sebenarnya urang batu biasa, tapi urang teh nyaho. Aya. Tah eta cenah jawabanna urang teh geus nyaho sebenarnya mah. Ya, leres Bu? Kamari abdi kembali lagi kepada Mustus. Membahas DTKS.
Cum papa heula siapa yang tahu DTKS? DTKS Bu? DTKS? Bakal ya Pak ya. Teh Yati? Yang belum. Teh Yati lah. Gila, tos ya tetehnya. Silakan Teh Yati dulu. Salah. Yang juga jangan dulu ya. Ulangi. Kumaha teh? Betul. Berarti dari hadiah-hadiahnya. Ini teh. Ini. DTKS itu data terpadu kesejahteraan sosial. Bu, nyambung nggak dengan stunting? Nyambung nggak dengan kegiatan kadar posyandu DTKS? Nyambung nggak Bu? Data terpadu kesejahteraan sosial. Kenapa nyambung Bu? Karena di situ berkaitan dengan masyarakat kategori tidak beruntung, bahasanya bukan bahasa masyarakat miskin, kurang beruntung bahasanya. Itu ada di dalam DTKS, ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Sering saya sampaikan, Permensos tentang kemiskinan sudah kita sampaikan. Wah, udah lama, tapi Pak pakai Permensos teh hese. Sebab ayeuna mah katanya begini. Yang tahu itu adalah lingkungan, Pak RT, Bu Kader dan sebagainya. Sehingga saya sampaikan dorong, yuk kita musdus, musyawarah kedusunan. Jadi musdus itu bukan hanya sekedar pembangunan fisik saja, pembangunan manusianya. Yang tahu tentang masyarakat yang kurang beruntung atau miskin itu ya pasti lingkungan, ya. Kalau di posyandu kita sering dikenal dengan istilah sejahtera, prasejahtera, ya, KS1. Saya juga malah tidak paham berkaitan dengan seperti itu. Ya, ibu-ibu yang sudah paham. Kelemahan kita itu apa, Bu? Kelemahan kita itu apa, Bu? Kemarin saya sampaikan. Kelemahan kita itu apa? Ngariung. Ya, kira-kira nanti pertanyaannya. Kelemahan kita itu ngariung, musyawarah. RW-na aya, RT-na aya, kaderna aya, divisi data aya, masyarakatna eta kene. Ya, nu hese naon? Mudah-mudahan ibu-ibu jadi motivator ngariung. Gorowan Pak RW-na, gorowan Pak RT-na, kudu ngariung ayu. Sabab naon? Ayeuna diantaranya musim bansos. Arek sumpah serapah apapun. Kemarin tadi diwawancarai oleh salah satu media, apa tanggapannya? Menyikapi hari ini juga banyak orang yang baik masyarakat biasa, para kepala desa dan para yang lainnya menyampaikan bahwa tidak tepat sasaran. Sur tentunya rios gitu. Benar. Tidak tepat sasaran sampai kadang-kadang jadi pembicaraan. Kalau tidak ada perubahan datanya, maka data itu tidak akan robah-robah. Tibang goreng jeung tatangga kadang-kadang ambak kita teh anu ambeukeun. Si eta meunang, ceuk meunang ya rezeki urang jeung sagala rupana. Tapi data tidak pernah kita pikirkan. Moal robah-robah. Moal robah-robah Bu, Pak. Jadi kuncinya adalah DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Sehingga Abdi menitipkan, kita sampaikan beberapa kesempatan dan ini mungkin harus saya selalu tekankan. Abdi nitip jangan sampai ada masyarakat miskin yang tidak masuk kepada DTKS. Sebab sumber kebijakan pemerintah sumbernya tidinya. Arek bansos, panena bansos, usum bansos ya. Nu PKH, nu BPNT, terus nanti BLT BBM, naon deui kesehatan, arek sakola Bu, arek sakola usum ka dieu nyieun SKTM, surat keterangan tidak mampu dan sebagainya.
kuncinya adalah DTKS. Ibu hoyong goengeng subsidi listrik biasana, bikin surat keterangan tidak mampu, sumbernya di mana? DTKS. Ayo nama online DTKS. Tapi syarat untuk masuk kepada DTKS itu adalah wajib mempunyai identitas diri. Identitas dirinya itu apa, Bu? KK dan KTP. Jadi wedana KK jeung KTP harus yang bisa yang terbaru ya. Waktu terbaru teh lain. Maksudnya yang apa ya? Online. Yang update. Nah, gitu. Yang terupdate. Nah, ini juga jadi masalah, Bu. Jadi yang terupdate itu, nah, kita banyak masyarakat ya termasuk abdi sebagai kepala desa pada saat itu kita punya kakak ternyata tidak online di saat kita mau ada perbankan atau balikan deui dibenarkeun deui. Saya berpikir ini juga akan menjadi pembelajaran bagaimana di masyarakat. Jadi banyak sekarang program bansos itu yang kosong, Bu. Ini sebagai informasi aja, itu bahasanya ditidurkan. Data yang ditidurkan. Data yang ditidurkan ini dengan berbagai masalah. Di antaranya nomor NIK yang tidak sepadan dengan Disduk Capil ataupun tidak online. Ya. Ini sebagai sosialisasi saja, jangan sampai karena masalah kakak datangnya KBNI, salah, Bu, ya kosong dia kartu jeung segala macam karena nih KBNI mau kajawab di BNI mah kudu kadis itu Capil gitu, gak ada reskeun lah di online atau ke desa nanti di online kan, ya gitu, Bu. Nanti ada beberapa persyaratannya, ya di online kan sehingga nanti bisa kita ajukan lagi, diupayakan lagi DTKS. Juga ada, Bu, pertanyaan, Pak, tos lebet karena DTKS nama iya teh tapi kunaon teu meunang-meunang ya nu meunang dengan eta we gitu, Bu, ya nu eta we nu meunang teh. Kenapa bansos yang ada masuk kepada orang itu saja? Maksudnya gini lah pertanyaannya, kunaon bansos teh ke orang miskin? Bansos terdiri dari untuk bidang kesehatan, pendidikan, perekonomian. Jadi lamun aya di warga masyarakat menyatakan, Pak atuh cenah bansos teh giliran we kanu lain jeung segala macamna. Masuk ayahnya deres gitu, ngan si eta we gitu. Padahal tadi teh lamun masyarakat miskin belum mendapatkan 3 program tersebut can lengkap. Pan imunisasi ge kudu lengkapnya. Sama, Bu, bansos ge pendidikanana PKH. Kesehatanana kartu KIS. Terus ekonomina BPNT. Ke sekolah aya KIP, ada PKH, banyak. Terus Pak kunaon cenah urang can menang-menang. Nah, kebijakannya itu bukan di desa. Tugas kita itu menyuguhkan data. DTKS tadi teh di online kan, disampaikan ke pusat, ke Pusdatin. Nanti jadi program. Buktinya apa, Pak? Contoh yang kemarin BLT BBM. Barcode-nya itu sudah ada nama, Bu, dan sudah ada barcode-nya. Dan sudah kaupami BPNT, PKH sudah ada kartunya. Itu bukan buatan kita. Setelah menjadi program, kita yang wajib menyampaikan. Bu, hiji deui, mempengayakan hiji deui ya. Ya. Kemarin DTKS sudah saya sampaikan. Anggaplah Ibu, tos ngerarium can ya, Bu. Hah? Acatnya atau karunya ceng abdi ge. Kita itu merugikan itu, Bu,
Merugikan itu bukan masalah uang, Pak. Abi mah alhamdulillah kesekian lami jadi pengurus teh teu pernah ngerugikan masyarakat. Karena logikanya adalah merugikan uang. Padahal merugikannya itu dalam bukan masalah uang saja. Tapi tupoksi kita tak kala kita tidak dijalankan, maka itu merugikan masyarakat. Data teka sampaikan, nu miskin teka, data tidak tersampaikan, itu merugikan. Informasi teka sampaikan, itu merugikan. Dan kita menyadari, nu ngaranna ngelola masyarakat itu bukan sesuatu yang gampang. Komodo itu kompak, RT, RW, kadar posyandu teu kompak, malah silih gorengkeun misalkeun arek kumaha. Jadi tetap kudu kompak, kudu ngariung, insya Allah akan mudah. Satu pertanyaan lagi Bu, siapa yang harus dicoret di dalam DTKS? Mangga. Bu, mangga kapayun. Mah payun, kenal tuh lagi sih ke wararaudeur padahal mau biabina lah. Ayo, mangga. Saya Eli dari Adat Cilumpang yang harus dicoret itu pertama yang datanya double, terus pertama yang datanya double, terus yang kedua yang alamatnya pindah, dan yang ketiga yang udah meninggal. Satu lagi. Yang sudah tidak pekerjaan, yang bukannya menganggur dan bekerja. Oh, ya. Mangga Bu. Ya. Ya. Jadi DTKS itu Bu, tolong diverifikasi ya. Pertama Bu, coret oleh ibu-ibu, coret ya, perintahnya coret. Dari 8.712 yang masuk kepada DTKS Bu. Wah, batu desa-desaun bisa lamun 8.017 jiwa di Batuna sadesaun Bu. Di kita itu 8.712 jiwa. Ya. Di ibu-ibu yang diurang sadayana. Datanya sudah kita berikan, sudah di print diberikan kepada pengurus lingkungan. Tos tinggalin data. Berarti canariu, gitu kan? Kita sudah berikan Bu kepada pengurus lingkungan, ya, ya betul Bu. Layak belum sampaikan saja belum, ya, supaya nanti kita ini didorong supaya cepat kasihan masyarakat. Dari 8.712 Bu, itu terdiri dari beberapa, makanya ini kudu ngariung yang harus dicoret. Hiji, naon Bu, yang meninggal dunia. Arek naon dina aya DTKS da membutuhkeun bansos nu geus maot mah nya, moal butuhkeun KIS, moal butuhkeun BPNT, moal butuhkeun PKH, nu meninggal itu dicoret Bu. Lamun ngariung gampang moal terang moal nu maot teh saha. Lamun ngariung mah urang mungkin teu apal geus maotnya, cek RT atau cek ada tos maot ya kamari mah cenah kitu misalkan gitu. Jadi fungsina ngariung sederhana. Coret yang sudah meninggal. Kedua yang pindah alamat. Pindah alamatnya luar desa Bu. Kenapa? Karena kakak itu ada identitas dan kode. Ya, ada kode desa, kecamatan, kabupaten, gitu kan ya? Gitu. Jadi itu dicoret Bu. Ya. Sekali deui yang meninggal. Kedua, pindah alamat. Katilu Bu, yang statusnya yang hari ini sudah bekerja tetap. Bekerja itu bagaimana Pak? Yang sudah ada jaminan dari perusahaan. Coret Bu, yang sudah ada jaminan dari perusahaan mah. Suamina ada jaminan dari perusahaan, coret karena jaminan dari perusahaan itu menjamin suami dan anak. Laras deh. Coret Bu, dikedah dicoret. Manfaat cenah sieun bangkrut usahana. Oke bangkrut asupkeun deui kana DTKS. Sederhananya gitu. Jadi gitu Bu.
nu geus gawe tetap dijamin oleh perusahaan. Ai baheula mah jam sostek, sekarang apa sih teh? Nama sama, jam sostek. Sama ya? Jam sostek ya. Waktu abdi terdaftar di perusahaan masih jam sostek, nama pilih, naik perubahan. Kan karyawan garment yang sudah karyawan tetap, yang sudah punya jaminan ketenaga kerjaan, yaitu dicoret saja, Bu. Ya, tinggal ditaros. Kalau sudah ada dicoret saja. Kedua, ekonominya sudah mapan. Sudah mapan. Nu nyaho saha? Sudah mapan. Tatangga kan? Ya. Tatangga. Pan urang suka pemahaman kieu. Mumpung aya kades, mumpung aya perangkat desa, kunaon suka pakai baju coklat. Padahal keur teu boga duit mah teu boga duit we gitu, Bu. Itu jalmi. Jadi kita tidak bisa melihat dari penampilannya saja. Ya, lihat kondisinya. Pasti yang tahu itu adalah lingkungan, pengurus lingkungan, kita. Nah, oleh karena itu jangan sampai tidak termasukkan. Oh, ini mah sudah mapan, hartanya juga lumayan, ya dikeluarkan saja. Atau pak kudu dilebatkan, atau kayaknya miskin. Yang terbalik gimana? Ah itu. Kalau yang mampu jadi tidak, masukin. Ya, gitu. Jadi jangan berpikir karena orientasinya selalu duit sih kita. Asupkeun we KB dan cenah lain duit kader lain kita. Lain duit RT lain asupkeun we KB. Ada kan pemahaman gitu benar? Salah. Jangan bangga satu RW urang miskin KB, salah tuh. Gitu ya. Jadi ikuti parameter indikatornya tadi itu diikuti. Ya. Jadi kita lihat tuh. Nah, dari 8012 ini kenapa Bu yang tadi itu diantaranya di kita coret? Bukankah kita dihadapkan dengan miskin baru, Bu? Yang pada saat data beberapa bulan yang lalu can miskin. Ayeuna geus aya nu miskin tah aya kuota nu maot 5an ganti ku 5an. Ibaratna teh tapi lamun aya keneh aing sejahtera mah. Ulah ti kakak jumlah yang ada tersebut mengganggu. Maksud jumlah yang memang harus dikeluarkan dengan indikator tadi teh ya, mengganggunya si miskin memang teu kaasupkeun keneh wae. Loban baca negeri nu geus lagi teu narima bansos. Ingat, bansos itu bukan hanya PKH saja, bukan hanya BPNT saja, tetapi bansos di bidang kesehatan pun itu adalah bansos. Kan Ros, Bu? Dakala ibu-ibu mendampingi anu bade lahiran dan sajabana, aitos lembat DTKS mah teu boga kartu oge tinggal ngeprint, Bu. Print idin DTKS-na uruskeun ka ditu beres kayak gitu. Ini yang jadi masalah kemarin yang waktu saya dengan istri di Jakarta, kedainya ini ada informasi yang juga jadi ilmu. Ternyata Bu Mulyati ya, tos saya caca. Oh, yang sakit. Mudah-mudahan sih enggak nama. Ya. Kemarin dari Parigi ada Parigi mana Parigi? Parigi aya Pangkalan. Oh iya. Kemarin itu ada yang ini bukan menceritakan sesuatu yang menjelekkan bukan, tapi pembelajaran bagi semua ya. Kalau nggak salah dari Parigi ya, ada yang dari Jakarta sudah 2 tahun, itu dari Parigi bukan? Ya, ini cerita dari mana ya kemarin teh? Di mana? Oh ya, itu ini supaya menjadi studi kasus pembelajaran dari sebuah permasalahan, ya. Warganya warga Jakarta, di dieuna tos 2 tahun. Nah ya kan klasik Pak Andri ya. Kemudian di orang banyak perumahan dan sebagainya, aya nu ngontrak gitu kan, nu ngontrak kontrakan gitu kan. Ini kan masalah yang sering kita diskusikan dan lama, mulai pendataan dan sebagainya. Pertama, warganya bukan warga kita, jaminannya bukan jaminan kita, tapi titiknya domisilinya tos 2 tahun di kita.
Setelah itu kasihan posisi ekonominya juga, misalkan repot, arek diantep, tidak juga kan? Kemudian tahunan. Nah makanya saya yakin dan ibu-ibu juga pasti mengalami Pak Kades itu selalu bawel identitas, data. Inilah tuh kadang-kadang diantepkeun oge da jalmi, dibantuan oge da memang. Tadi teh maka kalau kejadian gitu maka BPJS-nya bisa digunakan nggak? Bisa Bu, tapi konfirmasi dulu ke BPJS yang di Sukabumi, ke kantornya. Ya, konfirmasikan dulu. Ya. Tadinya saya sampaikan ya udahlah kelahiran di Jakarta. Kan jauh. Ya makanya konfirmasi dulu ke BPJS Kesehatan di Sukabumi. Ya, konfirmasi aja dulu. Jadi maksudnya konsulnya harus dengan BPJS gitu ya, disampaikan katanya itu, sampaikan karena berkaitan dengan paskes, ya, berkaitan dengan paskesnya, fasilitas kesehatannya, ya. Oleh karena itu, Ibu, sekali lagi, tolong dihimbau pada warga yang memang tinggal di kita, yang identitasnya belum ataupun tidak mau dirubah, ya kumahalah segera, yang idealnya mah harus dirubah. Tetapi kalaupun tidak mau dirubah dengan berbagai alasannya, ya silahkan, tapi dengan sebuah konsekuensinya. Karena sok nu jadi rame itu apa Bu? Timbullah kebara pihak ketiga dan yang lainnya, ada masyarakat miskin ditelantarkan jeung diantepkeun, padahal yang diantepkeun identitas jeung segala rupa. Nah, apalagi kalau yang lahiran, abi rada kepatingartos karo yang lahiran. Sebab ada usia kandungan 1, 2 dan sebagainya itu pasti sudah dipersiapkan. Oleh karena itu abi nyungkeun ke ibu-ibu kader, mohon ini dimotivasi warga masyarakat kita khususnya yang lagi hamil. Marioskeun berkaitan identitasnya, ya. Yang paling penting identitas. Kedua, kalau secara ekonominya juga repot, coba lihat di DTKS, ya. Pokoknya eta skala prioritas lah DTKS nu hamil perijeung ekonomina rada repot. Tetapi lamun naik hamil narek ngalahirkeun abi mah yang tanggal sekian, bulan sekian, jam sekian, kayak artis gitu ya, kayak itu, ya manggalah bayar sendiri itu ya, seperti itu. Nah itu yang hamil yang membutuhkan pertolongan, yakin ibu-ibu bisa nampak. Bu, hatur nuhun ya, karena perjuangan ibu-ibu sadayana, nu alhamdulillah kita ini saya yakin stuntingnya akan terus menurun ya, harus ditangani. Selalu saya sampaikan solusi itu di depan mata. Ya, ngariung THC. Terus solusi yang lainnya di nariungan insya Allah akan terjawabkan. Sebab penanganan stunting itu tidak hanya mengandalkan bantuan pemerintah. Mungkin hanya menangani bantuan pemerintah. Tetapi bagaimana kita secara mandiri. Oleh karena itu berikan pemahaman kepada warga kita, ibu-ibu kita yang memang dalam hamil. Karena kalau nggak salah stunting itu mulai dari 0 bulan ya. Oh, ibu-ibu sudah paham dibanding saya nggak pernah hamil ya. Gitu. Jadi ibu-ibu pasti lebih paham dari 0 bulan, dari usia emas teh seberapa bulan Bu? 0 sampai Hebat usia emas stunting, wah garagalah ya. Dan saya bangga terbukti Bu, di kader-kader kita ada yang jadi motekar di Kecamatan Nagrak, kader posyandu kita luar biasa. Ibu-ibu yang kemarin juga juara provinsi dari kita, nasional juga dari kita. Berarti sok saling ilmu-ilmunya, saling sharing ya. Nah oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa mengikuti ya sosialisasi yang akan disampaikan, yang tentunya akan menambah keilmuan bagi kita. Mudah-mudahan pengorbanan ibu bapak sadayana kadar-kadar posyandu ieu
dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat-lipat ganda. Ya. Ya, pada gitu kan.